Halo, kita mulai dulu ya karena sudah lebih 13 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah bisa masuk semua ya, nggak ada masalah ya. Malam hari ini kita masih di bab pertemuan IPA. Kemungkinan bulan depan kita sudah mendekati ujian nasional lagi, ujian akhir sekolah. Oke, seperti biasa sebelum masuk materi, kita awali dulu dengan berdoa. Mari diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada murid baru ya? Mbak Nurul mulai masuk sudah, berarti semester ini sudah sudah hampir selesai maksudnya. Jadi Mbak Nurul baru masuk. Nah, karena masuknya di akhir semester, jadi kalau bisa nanti menambal menambal UTS sama UTS-nya Mbak ya, UTS aja. Oh, baru 4 hari. Oh iya, baru banget berarti. Nah, nanti kan untung aja ini belum UAS ya. UASnya masih bulan depan. Terus 2 bulan lalu itu kita sudah melaksanakan UTS. Jadi nanti Mbak Nurul nyusul UTS-nya aja, ikut ngerjain supaya dapat nilai. Nanti saya inbox di Facebook ya untuk yang soal IPA. Nah, untuk materi-materinya semua bisa dilihat di grup kelas, di grup Facebook kelas. Untuk materi-materinya kan semua soal-soalnya sesuai dengan yang disampaikan di materinya. Nanti videonya sudah saya upload semua, jadi tinggal dilihat aja. Iya, sambil ngejain juga nggak apa-apa Mbak, silakan. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, untuk yang murid-murid lama, Mbak Nurul nanti mungkin sambil mengikuti aja. Kalau misalkan ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Kebetulan untuk malam hari ini babnya adalah kelistrikan. Jadi kalau dalam ilmu pengetahuan alam, kita kan masih SMP ya, ini SMP itu ilmu pengetahuan alam secara umum. Nanti kalau sudah di add dulu ya, ini nama Facebooknya. Nah, nanti bisa di add dulu. Apa saya tadi? Kalau SMP itu ilmu pengetahuan alam secara umum. Jadi kita mempelajari pengetahuan alam secara umum, baik makhluk hidup, terus lingkungannya, manusia, hewan, semuanya. Tapi kalau nanti sudah SMA itu lebih spesifik, jadi dibeda-bedakan. Iya, semua materi yang saya sampaikan berdasar modul. Cuman kalau Mbak ngelihat video itu lebih enak ya, jadi kayak dijelasin sama orang. Kalau Mbak baca modul itu berusaha memahami sendiri, tapi kalau ada videonya itu lebih enak, biasanya lebih cepat. Jadi dalam ilmu pengetahuan alam, materi kita hari ini adalah termasuk fisika, listrik ya, fisika. Ini tentang gejala-gejala alam, kelistrikan kan. Kalau yang kemarin-kemarin itu biologi, kita belajar tentang makhluk hidup, bioteknologi kan, terus persilangan dan lain sebagainya, anatomi bunga dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam biologi. Jadi nanti kalau SMA itu ada biologi, ada fisika, ada satu lagi kimia. Mungkin udah sering denger ya, cuman
di SMP ini belum dispesifikkan, nanti mungkin di SMA kita belajarnya terpisah-pisah ini, jadi yang biologi modulnya ada sendiri, fisika ada sendiri gitu. Kalau yang paling enak itu biologi, maksudnya karena mempelajari tentang makhluk hidup ya, masih makhluk hidup, jadi lebih simple. Fisika ini gejala-gejala alam seperti itu. Nah, sebenarnya enggak juga sih Mbak, sama aja. Bedanya cuma di sini ada sedikit rumus. Kalau di kimia itu rumus unsur. Nah, kalau di fisika itu sebenarnya enggak susah juga karena rumusnya simple, enggak seribet matematika tetepan. Karena mungkin lebih banyak ada hitung-hitungannya gitu ya, jadi kelihatannya ribet tapi sebenarnya enggak. Nah, bedanya adalah ini. Kebetulan malam ini materinya adalah konsep kelistrikan. Ini masuk pada fisika. Halo, selamat malam Mbak Sofia. Jadi, yang akan kita pelajari pada bab ini, yang pertama adalah listrik statis. Yang kedua adalah listrik dinamis. Ketiga, elemen. Dan terakhir, hubungan energi dan daya. Ini simple. Kelistrikan yang di sini tuh simple. Nanti kita cuma menghitung itu loh Mbak, menghitung dayanya lampu. Kalau lampu itu yang warnanya kuning itu dayanya kira-kira berapa. Kalau yang dibuat konser-konser itu kan terang banget ya, sokle itu namanya, itu dayanya berapa ya kira-kira. Nah, jadi simple-simple aja. Iya bener Mbak Ica. Waalaikumsalam, silakan bergabung Mas Sis. Pertama, sebelum masuk ke lebih luas, menghitung daya dan lain sebagainya, kita pelajari artinya dulu, konsepnya masing-masing. Yang pertama adalah atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Bagian terkecil dari suatu benda. Ini benda fisika ya. Kalau dalam makhluk hidup, minggu kemarin masih inget nggak? Itu ada namanya hewan bersel satu, ya nggak? Jadi bagian terkecil makhluk hidup kan sel. Kalau dalam kelistrikan ini, bagian terkecilnya adalah atom. Namanya atom. Atom diketahui tersusun oleh inti atom dan terdiri dari proton dan neutron dan elektron, ini nggak usah oleh, yang bergerak mengelilingi inti atom. Nanti ada gambarnya biar lebih jelas. Elektron dapat mengalami perpindahan dari satu atom ke atom yang lain. Ini gambarnya ini. Anggaplah ini selnya. Paling kecil kan sel ya. Nah, dalam sel itu ada atom-atom. Ada yang atomnya bermuatan negatif, ada yang atomnya bermuatan positif. Ada juga atomnya yang bermuatan netral. Netral, nggak positif, nggak negatif. Jadi dia perpaduan antara dua-duanya. Nah, cara mengingatnya gini. Ini kan positif nih. Yang warna apa ya? Orange. Yang warna orange ini kan kuning ini kan positif. Itu dia nama atomnya berarti P juga, proton kan. Oh, berarti kalau yang negatif ya yang bukan P, elektron. Bukan N ya tapi. Karena N ini nanti anggaplah yang ini gini. Oh, yang proton ini berarti positif.
Iya, betul Maija. Yang N ini netral. Nah, selain keduanya, yang negatif itu berarti elektron. Yang paling beda sih elektron ini. Kalau lainnya kan sesuai huruf abjad pertama ya. Jadi atom-atom yang bermuatan negatif itu namanya elektron. Ini elektron, elektron, elektron. Atom-atom yang bermuatan positif itu proton. Sedangkan yang bermuatan netral itu neutron. Kalau ada gambar gini gampang kan difahaminya. Nah, setelah sudah saya artikan di sini, yang negatif itu elektron, yang positif proton, yang netral neutron. Jadi dalam gambar ini ada berapa atom negatif? Selamat malam Mas, silakan langsung bergabung. Jadi dalam gambar ini atom elektronnya ada berapa? Ini kan sudah saya artikan 6, 1, 2, 3, 4, 6. Yeps, betul Mbak Ica. Mungkin Mas Dharma karena baru masuk jadi belum ini ya. Oh ya, udah bener berarti. Yang negatif elektron. Berarti protonnya ada berapa? Berarti atom proton ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Terus sisanya neutron berarti ada 3. Betul. Itu ketutupan ya. Tapi memang dalam atom itu seperti ini. Jadi mungkin pernah lihat kayak video atau animasinya, itu memang bertumpuk-tumpuk kayak gini. Jadi ada yang bergerombol. Kecuali si elektron ini bergerak mengelilingi inti atom. Kalau yang proton sama neutron itu bergerombol di dalam kayak gini. Oke, sip. Diingat-ingat ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang negatif itu berarti elektron. Kalau yang tandanya positif itu proton. Kalau yang gak ada tandanya LGBT, T itu adalah neutron. Oke? Bisa paham ya? Gampang kan ini? Ya, ini dasarnya bagian paling kecil dari sebuah benda itu berupa atom. Ada yang bermuatan negatif, positif, dan netral. Oke, gampang ya. Terus kita lanjut sekarang. Pernyataan A. Jika jumlah muatan negatif atau elektron, negatif kan elektron ya, sama dengan muatan positif, berarti si atom itu si benda itu muatannya netral. Jadi atom netral. Jika muatan negatif atau elektron lebih banyak dari muatan positif, atom bermuatan listrik negatif. Gampang lah ya ini. Kalau minusnya lebih banyak, ya dia berarti muatannya negatif. Kalau plusnya lebih banyak, ya dia muatannya positif. Kalau ternyata yang lebih banyak itu kalau ternyata nggak ada yang lebih banyak, sama-sama, oh ya berarti netral, gitu aja. Gampang ya. Jadi gambar pertama ini coba kita lihat. Negatifnya ada 2, positifnya ada 2, netralnya ada 2. Karena semuanya sama, oh ya berarti ini netral. Kok warna hijau sih? Gambar yang B, positifnya ada 1, negatifnya ada 2. Oh, berarti dia bermuatan negatif, elektron ya kan? Negatif itu kan elektron. Udah jelek banget. Gambar yang C, ini
ini positifnya ada 1, 2, 3, netralnya 1, 2, 3, terus negatifnya ada 2. Ini bermuatan positif. Loh, kenapa? Itu kan ada netral juga nih gitu. Karena netralnya di sini nggak dihitung. Jadi karena dia netral kan ya, ngikut siapa yang banyak gitu. Karena di sini positif sama negatifnya menang si positif, oh ya berarti muatannya positif. Netralnya nggak usah dihitung. Ini kan kebetulan sama-sama 2. Kalau yang kayak gini dia ngikut yang banyak. Si netral itu ngikut aja sih, ngikut yang banyak. Kalau yang ini nggak ada netralnya. Ini karena lebih banyak negatif, jadi muatannya negatif. Yang ini karena sama banyak, positif 2, negatif 2, jadi muatannya netral gitu. Bisa difahami? Pupuk bawang. Oh iya bener. Kan dia dari lahir udah netral gitu, Mbak. Jadi nggak perlu diperdebatkan lah ya, pokoknya ikut aja siapa yang paling banyak, netral aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini paham? Ini masih pada atom. Sip. Selanjutnya, sifat muatan listrik. Jika dua buah benda bermuatan listrik yang tidak sejenis didekatkan, akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, ini gampangnya dianalogikan sama kayak magnet itulah ya. Kalau kutubnya tidak sama berarti dia tarik-menarik. Kalau kutub yang sama, utara-utara atau selatan-selatan, itu tolak-menolak. Pernah dengar kan ya kalau tentang magnet? Anggaplah jika dua buah benda bermuatan listrik yang tidak sejenis ya, satunya positif, satunya negatif, didekatkan akan terjadi gaya tarik-menarik. Jadi ceritanya satunya cewek, satunya cowok. Kalau didekatkan ya bisa tarik-menarik. Kalau cewek sama cewek janganlah ya berdekat-dekatan. Maksudnya berdekatan yang tidak benar gitu. Bukan, Mas. Ibaratnya kalau cewek sama cowok pasti ada ketertarikan kan. Makanya di sini tarik menarik. Ini tarik menarik ini hanya bisa terjadi jika dua buah benda bermuatan listrik yang tidak sejenis. Jadi kalau cewek sama cowok saling tertarik ya gitu. Iya bener, muatan listrik negatif tertarik dengan muatan listrik positif gitu ya. Itu logika fisikanya benar. Terus sifat yang kedua, jika dua buah benda bermuatan listrik yang sejenis didekatkan, akan terjadi gaya tolak menolak. Jadi kalau cewek sama cewek didekatkan ya biasa aja ya, tolak menolak. Tapi kalau cowok, cewek sama cowok pasti ada tring-tring gitu ya, ada yang tertarik pasti. Pegangan gimana? Sifatnya gitu ya. Anggap aja kalau listrik ada positif negatif ya anggap aja kayak cewek sama cowok. Kalau muatannya beda, dia tarik menarik. Kalau muatannya sama, positif sama positif atau negatif sama negatif, ya tolak menolak gitu aja. Gampang kan? Diibaratkan seperti itu. Kenapa Mbak Endah? Nggak boleh berpegangan, Mbak. Terus ini contoh muatan listrik di kehidupan sehari-hari. Iya betul Mbak Ica. Sip. Contohnya ini, mungkin kalau yang di sampingnya sedang ada penggaris, boleh dipraktekkan, tapi penggarisnya yang bukan yang gede tebel itu ya, penggaris yang mika yang bisa cepet panas itu.
Betul Mbak Nurul. Muatan ini contoh ya, contoh muatan listrik di kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, ini ada kayu ebonit. Ini kayu yang biasanya di kursi-kursi hias itu, Pak. Perabot-perabot hias itu, kayunya yang licin, coklat mengkilat, itu namanya kayu ebonit kan. Ini diikat dengan benang, digantung. Terus didekatkan dengan sisir plastik. Sisir plastik ya. Nah, si sisir plastik ini ternyata muatannya adalah negatif. Si kayu ebonit muatannya juga negatif. Makanya ketika mereka didekatkan akan terjadi tolakan di sini. Ini kita nggak bisa praktekin yang ini, nggak punya kayunya ya. Tapi kalau contoh yang kedua ini, penggaris dipegang tangan. Ini penggaris mika yang tipis itu. Coba kalau mungkin di rumah, di kamarnya ada yang punya, itu digosok-gosokkan ke baju atau digosok-gosokkan ke rambut sampai agak anget-anget panas gitu. Terus kita dekatkan ke serpihan kertas. Itu akan terjadi gaya tarik-menarik, benar Mbak Nurul. Kertasnya akan nempel di penggaris. Mungkin kalau ada penggaris nganggur boleh dicoba ya. Sisir juga bisa sih sebenarnya, tapi kurang tipis. Kalau sisirnya tipis bisa. Nah, karena penggaris ini tadi muatannya negatif. Terus kertas-kertas ini bermuatan positif. Iya, di SD udah pernah ya? Iya betul. Masih ingat berarti. Ingatannya tajam. Ini karena si kertasnya positif, si penggarisnya negatif, jadilah tolak menolak. Kayak sifat yang kita pelajari tadi ya. Kalau tidak sejenis, dia tarik menarik. Saya salah ngomong tadi. Kalau tidak sejenis, dia tarik menarik. Negatif sama positif kan. Kalau yang sejenis, dia tolak menolak. Kayak gitu. Jadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya benda-benda itu banyak yang mengandung muatan listrik gitu. Cuman karena tidak terjadi reaksi antara benda dan satu dengan yang lainnya, makanya nggak kelihatan gitu. Sebenarnya semuanya punya. Nah, percobaan yang itu tadi namanya adalah induksi listrik, yaitu peristiwa pemisahan muatan listrik di dalam suatu penghantar karena didekati benda bermuatan listrik. Kita lanjut. Kemudian tadi kita sudah tahu muatan positif, negatif, terus sifatnya bagaimana. Sekarang kita mengenali benda-benda di sekitar kita. Ini ada dua pembagian. Pembagian awalnya ada dua. Yang pertama namanya konduktor, yang kedua namanya isolator. Nah, konduktor ini bahan yang bisa menghantarkan muatan listrik. Contohnya adalah ini tembaga. Jadi alat-alat makan kita yang terbuat dari tembaga, besi, seng, itu ya. Itu adalah konduktor. Kemudian bahan yang kedua itu namanya isolator. Isolator ini bahan yang tidak bisa menghantarkan muatan listrik. Stainless steel, benar Mbak Sofia, itu termasuk di sini ya, yang bisa menghantarkan. Makanya itu dibuat masak ya. Terus kalau yang nggak bisa menghantarkan itu plastik kayak gini, botol-botol plastik kayak gini. Ini kan plastik, terbuat dari plastik semua. Sama kayu. Kayu ini tidak menghantarkan muatan listrik.
Nah, inilah awal mula mungkin zaman dahulu kala ya. Itu nenek moyang kita jadinya bikin apa itu namanya? Panci. Panci itu dibikinnya pakai stainless steel kayak yang Mbak Sofia bilang, terus tembaga, terus perak gitu ya. Kok perak? Enggak sih, kemahalan. Tembaga, terus seng gitu ya. Karena supaya api yang dari kompor itu bisa naik ke atas pancinya dan bisa mematangkan air, bisa menghangatkan atau memanaskan bahan yang dimasak gitu maksudnya. Coba kalau pancinya pakai kayu, mungkin masak air juga nggak mateng-mateng gitu ya Mbak ya. Nah makanya bahan-bahan alat dapur itu kenapa kok kebanyakan bahannya seperti ini? Kuali yang ini ya, itu bahan apa ya, ini kuali ya, besi ya, besi. Dari tanah bisa, ya bener. Berarti tanah itu kan sudah mengalami proses dibakar di ini, itu nanti masuk pada konduktor kalau sudah jadi diproses seperti itu. Iya betul Mbak Luna. Makanya itu ya, kita mungkin nggak sadar, kita kan tinggal make karena kita lahir udah ada itu panci. Mungkin dulu kalau belum tahu ini harus mikir gimana ya caranya biar airnya mateng. Oh makanya kita belajar tentang konduktor nih. Makanya bikin pancinya dari bahan-bahan tembaga, dari bahan-bahan seperti ini supaya bisa menghantarkan panas. Kalau pancinya dibikin dari kayu, dibikin dari plastik, kalau dibikin dari plastik kebakar ya. Hangus. Kalau dari kayu ya nggak bisa mateng gitu. Bisa ya membedakan antara konduktor dan isolator. Pokoknya kalau konduktor itu bisa menghantarkan muatan listrik atau panas, isolator itu tidak bisa. Mungkin ada yang kasih contoh lain? Apa ya? Bahan apa lagi coba? Coba saya tulis ini. Kaca. Ini termasuk apa? Apakah konduktor apa isolator? Yang mana? Iya betul. Ini tidak bisa menghantarkan panas ya. Dia bahkan gampang terbakar. Nah ini dari contohnya Mbak Sofia benar. Keramik. Keramik ya. Tembaga bisa. Ini kan tembaga Mas, ini nih. Ini kan tembaga, ini tembaga besi, ini seng. Tembaga bisa banget. Jadi ini ya, keramik ini termasuk konduktor, yang ini termasuk isolator. Terus apa lagi ya contohnya? Apa itu? Ini termasuk apa? Ini termasuk apa? Isolator ya, jelas ya. Dia malah kebakar. Oh iya bener itu Mbak Sofia.
ingatannya tajam, saya lupa malah. Aluminium, konduktor. Kemudian ada lagi contohnya. Udah ya, mungkin ini aja dulu. Nah, yang penting sekarang bisa paham yang mana yang konduktor, yang mana yang isolator. Nah, makanya mungkin kalau kita sering temui alat masak teflon, panci, dan lain sebagainya itu yang dari aluminium, dari stainless, keramik mungkin juga ya. Tapi kalau spatula itu apa? Kalau bahasa Jawanya sih sutil, bahasa Indonesianya spatula, apa ya? Bahasa SpongeBobnya spatula. Itu dibuatnya dari kayu supaya tangan kita nggak panas gitu, jadinya begitu. Mungkin kan ibu-ibu di sini sering tiap hari kan masak ya. Jadi sekarang tahu, oh ini kenapa sutilnya dari kayu ya. Oh ternyata biar nggak panas, karena dia adalah isolator. Kalau si spatulanya kita bikin pakai apa ya, kayak sendok ini nanti sambil masak tangan kita kepanasan dong. Makanya kadang tuh yang ujungnya dilapisi plastik gitu supaya nggak panas. Kalau nggak gitu spatulanya terbuat dari kayu, ya kan? Benar nggak? Ini siapa ini? Sip. Ada yang kasih contoh lagi? Apa ya? Sudah kayaknya. Apa Mbak Sofia maksudnya? Heaven-heavennya. Heavennya apa itu? Oh, kirain apa? Oke, kalau gitu udah ya contohnya. Sudah bisa difahami, kita lanjut sekarang. Kemudian medan listrik. Medan listrik. Yang dimaksud dengan medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mendapatkan pengaruh gaya listrik. Jadi ceritanya suatu benda itu punya tegangan listrik atau gaya listrik. Nah, dia ini di sekitar-sekitarnya ini masih bisa terpengaruhi oleh benda ini. Nah, area di sekitar benda bermuatan ini yang masih bisa dipengaruhi muatannya, misalkan negatif atau positif, itu disebut medan listrik. Pokoknya sekitar-sekitarnya benda lah. Kira-kira gambaran areanya itu kira-kira ya segini, beberapa sentimeter saja, nggak banyak. Kalau bermuatan positif, dia punya medan listrik wilayahnya segini, hampir sama semuanya. Nah, yang ini nih, karena ini positif sama negatif, jadi dia, ini kan bisa kita lihat ya, positif itu panahnya keluar, si negatif panahnya ke dalam. Kalau didekatkan, makanya dia nyambung gitu, satunya keluar, satunya ke dalam. Ini kan keluar, seret, terus yang ini ke dalam, jadinya kan nyambung kan, makanya dia bisa saling tarik menarik. Awal mulanya ya karena masing-masing itu punya muatan positif dan negatif. Kemudian
ketika didekatkan, di sekitar mereka itu masih ada medan listriknya. Medan listrik itu masih dipengaruhi muatan listriknya. Karena yang positif ini gayanya keluar, yang negatif ini gayanya ke dalam, jadilah dia bisa tarik menarik. Karena ketemu itu, satunya keluar satunya ke dalam, kan bisa bergabung gitu maksudnya. Nah, daerah-daerah inilah yang disebut medan listrik. Oke. Kemudian setelah kita pelajari muatan-muatan atom, ada negatif, positif, sifat-sifatnya, kalau berbeda tarik menarik, kalau sama tolak menolak, terus benda-benda yang termasuk penghantar listrik dan yang termasuk tidak bisa mengantarkan listrik. Sekarang ini ada namanya hukum atau satuan, namanya hukum Coulomb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Mei langsung bergabung. Hukum Coulomb ini adalah gaya listrik. Hukum Coulomb ini menyatakan bahwa gaya listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda. Sebenarnya rumus ini tuh nggak ada, Mbak. Jadi jangan khawatir dulu ya. Aduh, itu udah ngelihat rumus udah pusing duluan gitu kadang. Tenang aja. Ini kalau dilihat pertama kelihatannya memusingkan, tapi kalau kita udah tahu, oh itu gampang banget ternyata. Dan kalau mungkin nanti mempelajari fisika lebih dalam, itu mungkin perlu menghafal rumus ya, karena rumusnya kan nggak cuma satu. Tapi karena kita mempelajari cuma dasarnya aja, jadi kita nggak perlu hafal, tenang aja. Yang penting tahu. Terus nanti itu kalau di soal ujian nasional itu yang rumus-rumus gini sedikit banget kok, nggak terlalu ada, tenang aja. Paling satu kalau nggak dua. Tuh kan. Jadi begini, ini kan dibilang begini, gaya listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing. Nah, di sini ada F sama dengan K dibagi Q1 kali Q2 per R2. F ini maksudnya kan gayanya. Di sini di bawahnya ada keterangan F sama dengan gaya, satuannya Newton. Terus K itu konstanta. Konstanta itu ketetapan dari rumus. Maksudnya setiap kita memakai rumus ini, konstantanya ini nggak berubah-berubah. Ini sudah ketentuan dari penemunya, yaitu Bapak Coulomb. Biasanya kalau rumus itu dinamainya sesuai penemunya ya, Mbak. Jadi mungkin kalau di sini kita baca hukum Coulomb, pasti penemunya ini namanya bla 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 Coulomb. Mungkin Muhammad Coulomb atau Ahmad Coulomb, saya juga lupa. Pokoknya belakangnya namanya Coulomb. Nah, nanti mungkin kalau di sini ada yang bisa menemukan rumus fisika, boleh namanya hukum Ica, hukum Siswanto gitu bisa ya. Nah, karena semua penemuan itu diberi nama berdasarkan siapa yang menemukannya. Amin. Menemukan rumus apa ya? Supaya kapalnya hemat daya, Mas. Gak tahu saya ya. Itu bisa dihitung pakai fisika loh, Mas. Jadi K-nya ini tinggal ditulis karena dia konstanta, itu artinya ketetapan. Dia tetap. Terus Q1 dan Q2 ini adalah muatan listrik. Jadi karena bendanya kan nggak cuma satu, ada benda satu, benda kedua, ini muatannya berapa ditulis.
R itu jarak. Nah, nanti kalau ada soalnya diketahui ini ditanya F, ya udah tinggal dimasukin ke rumus aja gitu, nggak perlu khawatir, hitungnya kan gampang, tinggal dikali terus dibagi, udah gitu doang. Di sini dibilang gaya listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing. Ada kata-kata sebanding, ini maksudnya dia berbanding lurus, seret, ini kan berbanding lurus, sama-sama di atas. Kalau ini kan udah di bawah, dibagi di bawah ya. Kalau ditulis tuh kan gini, F, Q-nya di sini. Ini kan sebanding nih. Terus R. Nah, makanya dibilang sebanding itu maksudnya ya sama, posisinya di atas. Dan berbanding terbalik, karena berbanding terbalik berarti satu di atas, satu di bawah gitu. Jarak antara kedua benda. Terang aja, kalau rumus yang kayak gini jarang keluar di ujian kok. Yang penting kita paham, tahu, oh rumus ini tuh maksudnya buat ngitung gaya sebuah benda ya, bukan gaya-gayaan. Gaya-gayaan nggak bisa dihitung. Terus mengetahui muatan listrik dan jaraknya. Yang ini apa namanya, kenapa mbak? Ini adalah rumus untuk menghitung gaya listrik. Jadi untuk menghitung gaya listrik itu kita memakainya hukum Coulomb. Kan saya sudah bilang kalau nanti untuk ujian itu tenang aja, soal yang rumus-rumus begini tuh jarang keluar, paling kalau nggak 1-2 ya, karena di materi kita ini yang ada rumus-rumusnya cuma bab ini, paling rumusnya cuma 3 mbak, jadi nggak usah khawatir, pasti udah hafal lah, bisa diingat-ingat dikit gitu. Untuk menghitung gaya listrik pakai ini ya, F itu gaya listriknya apa, jadi ini yang dihitung, F ini yang dihitung. Terus nanti pasti udah dikasih tahu K nya kan tetap, Q1 Q2 nya berapa, R nya berapa, jadi kita tinggal ganti huruf ini dengan angka yang sudah ditulis di soal, udah gitu aja. Soalnya nanti di belakangnya mas, kalau saya kasih sekarang nanti takutnya pada tidur, pusing duluan kena rumus ya. Nanti di belakang kita kasih contoh 1 atau 2 soal, gampang kok, tinggal seperti yang saya bilang tadi, yang penting kita paham rumusnya. Yang penting kita paham rumusnya. Oh, ini untuk menghitung gaya listrik. Kalau sudah gitu, nanti di soal itu udah dikasih tahu semua, yang mana Q, yang mana R. Nah, kita tinggal masukin. Jadi kita tinggal istilahnya ganti huruf Q sama R ini dengan angka. Angkanya itu udah ada di soal, udah gitu doang. Serumit-rumitnya ini enggak sampai, caranya enggak sampai sepanjang matematika. Singkat, cuma 2 baris. Kalau matematika kan bisa berbaris-baris ya, berbaris-baris. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang alat-alat dalam kelistrikan. Ini mungkin mas-mas udah banyak yang tahu ini apa. Mungkin di kapal-kapal juga banyak ya, alat-alat listriknya itu pasti macem-macem. Di sini contohnya yang pertama adalah elektroskop. Elektroskop ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah benda bermuatan listrik atau tidak. Terus bisa juga untuk mengetahui jenis muatan listriknya apa gitu. Mungkin ini biasanya ada di laboratorium.
Jadi alatnya itu bentuknya kayak gini, cuma kayak gini. Taspen. Gak apa-apa mbak, yang penting kan tahu ilmunya. Nanti suatu saat nanti mungkin nggak sengaja di museum apa atau apa gitu ya, ada benda ini. Oh, saya ingat dulu nih belajar IPA sempat dipelajari benda ini namanya begini-begini. Oh, jadi kita tahu. 110 sama 220 itu apa mas? Nah, ini mungkin Mas Dharma sama Mas Sis lebih jago dari kita ya. Tegangan listrik ya 110 volt sama 220 volt. Nah, kalau yang ini masih lebih dasar ya daripada kalau tegangan itu udah nanti kita bisa ngitung rumusnya. Ini dasarnya doang. Alat elektroskop ini fungsinya mengetahui apakah benda bermuatan listrik atau tidak. Jadi kalau ada sisir, ya silakan Mbak Endang, apa-apa. Ada sisir didekatkan dengan alat ini, itu bisa ketahuan arah. Di sini mungkin ada kayak semacam cairan gitu ya, dia mengarahnya ke bawah. Oh, berarti ini sisirnya ini bermuatan negatif karena dalam benda ini atasnya positif, negatif mengalir ke bawah gitu. Terus kalau didekatkan dengan batang kaca, itu dia akan mengarah ke atas gitu. Alat yang kedua, ini mungkin ada yang pernah lihat, ini ada di Taiwan. Ini di mana ya? Ini ada di museum apa sih? Natural Science. Saya lupa namanya. Astronomical Museum. Ini ada. Yang di Taipei sih, Mas. Di Taipei. Mungkin di museum-museum lain juga ada. Nama alat ini adalah generator Van de Graaff. Nah, ini juga karena yang menemukan namanya Om Van de Graaff. Orang Belanda ya, nama-nama orang Belanda. Van de Graaff. Mungkin kalau yang bisa menemukan generator apa gitu ya, fungsinya dalam kapal gitu ya, mungkin bisa dikasih nama generator Van Dharma gitu juga bisa mas. Jadi alat-alat itu alat-alat dalam pengetahuan alam yang baru itu biasanya dikasih nama sesuai penemunya. Ini namanya Van de Graaff. Alat ini digunakan untuk memperoleh muatan listrik yang besar. Nah, karena alat ini muatan listriknya besar, tapi tidak ini ya, Mbak Sofia. Mungkin coba di restart dulu Mbak tab-nya. Dia jadi error ya Mbak ya. Jadi kalau kita megang alat ini, megang kayak gini ya, megangnya yang ini, karena ini dilapisi oleh bahan yang bisa melindungi dari sengatan listrik. Kalau kita megangnya yang ini atau yang kabelnya gitu ya, mungkin kesetrum mati. Ini kan muatan listriknya besar karena, jadi kita megangnya yang ini. Kalau kita megang ini, saking besarnya, itu rambutnya bisa berdiri kayak ada ini. Rambutnya bisa berdiri. Begitu. Ini namanya generator Van de Graaff. Alat yang lain namanya penangkal petir. Ini mungkin banyak ditemui di gedung-gedung tinggi. Ini pasti ada penangkal petirnya. Mungkin di kapal juga ada ya Mas ya? Pasti ada kan? Alat ini terdiri dari konduktor yang bermuatan positif. Oh ya, atas antena. Ya, itu penangkal petir soalnya. Tower pasti ada kok, tower.
terdiri dari konduktor yang bermuatan positif. Nah, mungkin di sini ada yang berpikir, loh, kok konduktor? Konduktor itu kan menghantarkan listrik. Padahal ini penangkal petir. Nah, jadi ceritanya petir ini muatannya negatif. Muatannya negatif. Salah. Petir ini muatannya negatif ya. Alat ini entah di ujungnya atau di sininya, saya juga belum memperhatikan, itu terdiri dari konduktor yang bermuatan positif. Nah, tembaga bisa juga konduktor, tapi tidak semua konduktor itu sifatnya positif ya mas. Ini dipilih yang positif. Kita nggak tahu mungkin besi yang jenis apa atau tembaga yang jenis apa. Jadi positif sama negatif tadi kan tarik menarik. Nah, kalau sudah tarik menarik, dia akan istilahnya bersatu gitu ya. Jadi si petirnya ini nggak menyebar kemana-mana, jadinya langsung seakan-akan diserap oleh ininya. Terus wilayah yang lain itu nggak kena petir. Nah, kalau misalkan ini muatannya dibikin sama, itu kan tolak menolak. Jadi begitu ketemu, terus langsung menyingkir gitu kan, kalau tolak menolak. Nah, itu justru nanti berbahaya kan, jadinya petirnya menyambar kemana-mana gitu. Makanya benda ini dibuat dari konduktor yang bermuatan positif. Jadi konsepnya seperti itu. Apabila ada awan yang bermuatan listrik negatif, maka terjadi pemisahan muatan pada penangkal petir. Jadi di sininya itu pemisahan muatan. Muatan positif dari konduktor menuju awan sehingga gedung terbebas dari petir. Kalau misalnya salah bahan, ternyata ini muatannya yang negatif, justru malah pecah, nanti petirnya menyebar kemana-mana. Kalau yang kayak gini, ini terjadi pemisahan muatan pada penangkal petirnya. Makanya dibuat dari konduktor yang bermuatan positif gitu. Bisa difahami sampai sini? Kayaknya saya perlu upload yang kedua. Oke. Salah. Lintasan awan di atmosfer menghasilkan muatan listrik yang besar. Ini proses terjadinya petir ya. Muatan listrik yang besar ini disebutnya awan halilintar. Jika halilintar bermuatan listrik negatif lewat di atas dan dekat gedung, maka terjadi induksi pada atap gedung dan terjadilah tarik-menarik cukup kuat sehingga elektron-elektron dari awan pindah ke atap. Gitu. Makanya dibuatnya yang muatan listriknya berbeda. Nah, selanjutnya arus listrik sekarang. Arus listrik ini artinya muatan listrik positif yang mengalir dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah. Jadi kalau di A ini kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 muatan listrik positif. Di B ini cuma ada 5. Nah, ini kan lebih tinggi, lebih banyak. Ini lebih rendah. Maka terjadilah arus listrik dari A ke B. Gitu. Kalau misalkan ininya yang cuma 1, ininya 5,
berarti arus listriknya dari B ke A gitu. Karena muatan listrik positif selalu mengalir dari potensial tinggi ke potensial lebih rendah. Sip. Kenapa bisa tersambar petir? Jawabannya adalah karena muatannya karena kalau dalam tubuh manusia itu kan sebenarnya ada dua-duanya. Tapi ketika hujan, biasanya kan pasti hujan itu nggak seimbang, makanya dia bisa tersambar deh. Tapi bisa ini mbak, bisa maksudnya cuma sakit doang atau gimana? Nggak apa-apa. Innalillahi. Oh gitu ya. Coba kita lihat di sini karena memang prosesnya itu dia langsung merambat ke bawah gitu, kena gravitasi kan, jadi dia merambat ke bawah. Makanya kalau pas mungkin sedang di tanah lapang yang nggak ada pohon, nggak ada apa, ya bisa kena, karena yang kena pertama kan pasti yang paling tinggi gitu. Iya, persawahan gitu. Jadi prosesnya itu sama kayak gini mbak, sama kayak yang kita bacakan di sini tadi. Kenapa kok tadi bisa tersambar petir? Jika halilintar bermuatan listrik negatif, awan halilintarnya bermuatan listrik negatif. Ini nggak pasti negatif ya, nggak pasti negatif. Jadi memang karena fisika itu gejala yang berubah-ubah, jadi bisa berubah-ubah juga. Maka terjadilah induksi pada atap gedung dan terjadi tarik-menarik cukup kuat, sama kayak tadi. Iya, di sawah. Iya, karena nggak ada pepohonan ya. Kayak tadi, jadi terjadi induksi dengan benda yang paling tinggi di daerah itu. Jadi kalau kebetulan di situ nggak ada pohon sama sekali, yang paling menonjol kelihatan itu manusianya, ya terjadi tarik menarik cukup kuat sehingga elektron-elektron dari awan itu langsung pindah ke tubuh manusianya gitu. Istilahnya itu dikatakan tersambar petir. Nah makanya begitu, kalau misalkan sedang petir, biasanya kalau bisa jangan berlindung di pohon yang tinggi, karena kalau pohonnya kesambar petir kan kena juga. Kalau bisa segera menghindari kayak daerah-daerah yang seperti persawahan, lapangan kayak gitu-gitu ya, karena rawan tersambar petir. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Jadi prosesnya seperti itu tadi, terjadi tarik menarik. Muatan yang ada di dalam ada pada petir dan tubuh manusia itu berbeda, makanya terjadi tarik menarik dan tidak ada penangkalnya. Bukan tanahnya maksudnya mbak, ini kan di bumi ini ada namanya kayak gravitasi. Nah ini yang menarik, maksudnya di tempat yang sama
Enggak, jadi gaya gravitasinya di situ memang kuat gitu, gaya gravitasi bumi. Istilahnya kayak semua benda itu ditarik ke permukaan bumi gitu ya. Termasuk juga petirnya itu jatuhnya ya ke permukaan bumi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, mungkin petirnya nggak menyambar-nyambar ke tanah ya, tapi ke arahnya ke sana kemari. Karena bumi kita punya gaya gravitasi, atau jadi dia menarik semuanya, makanya ya jatuhnya ke tanah juga. Mungkin kebetulan di situ nggak ada pepohonan yang tinggi, ya kan? Terus tanahnya lapang, pepohonan tingginya mungkin jauh banget di jauh lah pokoknya di sebelah mananya, nggak ada sama sekali pohon tinggi. Terus tanahnya lapang, nggak ada apa-apa, jadi kan langsung jatuhnya ke tanah. Kalau di situ kebetulan ada orang, ya orangnya yang kena korban gitu, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nur. Nggak gitu Mas. Ya mungkin memang semuanya punya jalannya sendiri-sendiri ya, tapi ya kita harus ini waspada karena sudah mungkin banyak kejadian. Jadi kalau di sini mungkin jarang ya, mungkin cuma di daerah tertentu yang kayak persawahan, terus tanah lapang, apa sih, apa itu namanya, bukit-bukit rendah itu kan jarang. Kebanyakan di sini gedung-gedung dan pasti udah ada penangkal petirnya, jadi cepat-cepat berlindung di rumah gitu. Kalau mungkin pas di kampung atau gimana, ya itu jangan sampai terjadinya seperti itu. Saya juga Mbak, belakang rumah udah sawah, tapi pohon-pohonnya itu banyak, jadi nggak terlalu berbahaya sih. Kalau yang disambar petir paling pohonnya duluan gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai pada arus listrik. Nah, mungkin solusinya ini Mbak Endah, kalau bisa ditanami pohon lebih banyak. Tuh. Kemudian ini tadi sudah ya, muatan listrik positif yang mengalir dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah. Lalu elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial lebih tinggi. Ini kebalikan berarti. Kalau positif itu dari yang tinggi ke rendah. Kalau negatif itu dari rendah ke tinggi. Gini ya, diinget-inget aja. Benda dikatakan memiliki potensial lebih tinggi jika jumlah muatan negatif lebih sedikit dibanding muatan positif. Ini gampang kan? Nah, setelah ini kita tahu konsepnya arus listrik itu, lalu sekarang ini ada cara menghitung kuat arus listrik. Ini mungkin diperlukan. Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar setiap detik. Jadi bisa dihitung itu. Kuat arus listriknya berapa itu bisa dihitung. Banyak muatan listrik yang mengalir melalui penghantar setiap detik, per detiknya berapa. Nah, ini gampang banget, cuma ada tiga apa ini, cuma ada 3 huruf. I, ini kuat arusnya yang mau kita hitung.
itu satuannya ampere. Terus Q ini besar muatan listrik, satuannya coulomb. Besar muatan listriknya berapa? Terus waktu tempuhnya satuannya sekon, itu dalam T. Jadi cuma 3 gini doang. Nanti di belakang saya kasih contoh ya, bentar. Udah ada belum ini contohnya? Oh, belum ada. Nanti saya bikinin dulu. Atau di sini ya? Bentar saya lihat. Nah, ini ada nih. Ini contoh soalnya nanti. Udah ya. I ini yang ditanyakan kuat arusnya. Terus kita menghitungnya dari Q, yaitu muatan listrik, dibagi waktu tempuh. Udah gitu doang. Nah, nanti di belakang saya tunjukkan contoh soalnya. Terus gimana cara menghitung yang gampang. Rumus ini tadi kemudian diaplikasikan pada sebuah alat namanya ampermeter. Mungkin ada yang pernah dengar atau pernah lihat atau sering pakai. Ampermeter ini fungsinya untuk mengukur kuat arus listrik, dipasang secara seri dengan rangkaian listrik yang akan diukur. Ini kan A. Ini tadi kan pas banget kan. Ini kan A, satuannya ampere. Makanya kalau ada alat, pernah dengar ya? Kalau ada alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus, namanya ampermeter. Ya, pasti pernah lah. Kalau di ini ya mas, pasti diperhitungkan lah kuat arusnya berapa, masang-masang speedometer ya mbak ya. Beda lagi. Kalau yang ini mengukur kuat arus listrik. Nah, kemudian ada lagi. Tadi kan ini namanya beda potensial. Nah, tadi beda potensial. Oh, ya bener, pasti ada itu. Mengukur listriknya soalnya. Ada lagi rumus untuk mengukur besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Nah ini rumusnya V. Jadi diukur tegangan listriknya berapa, itu dengan cara energi listrik, W ini energi listrik, dibagi dengan jumlah muatan. Udah gitu doang. Gampang kan? Nah sekarang saya kasih contoh soal. Ini dia. Ada yang lebih gampang gak ya? Ini nanti, ini belum. Nah kalau gitu soal yang ini aja. Ini soal nomor 1. Ini supaya bisa langsung ngerti maksud rumusnya apa, saya kasih soal. Soal nomor 1, lampu yang dipasang di ruang tamu rumah Bapak Budi tegangannya 220 volt. Tegangan ya. Jadi anggaplah di ruang tamunya masing-masing itu tegangannya segini. Mengalir arus listrik sebesar 2 ampere selama 180 detik. Ini pakai rumus yang ini ya. Sebentar. Saya carikan.
Oh, ini aja, yang nomor 3 aja, yang lebih gampang dulu. Yang gampang dulu, nomor 3 ini aja. Jika sebuah kawat penghantar listrik dialiri muatan listrik sebesar 360 kolom dalam waktu 60 detik, S ini detik ya, second, detik, berapakah kuat arus listrik? Nah, cara ngerjainnya gini, kita tulis dulu. Itu yang diketahui apa ya? Diketahui, ini cara yang pelan-pelan supaya paham dulu. Diketahui adalah muatan listrik sebesar 360 kolom. Oh, ini kan ditanyakan berapakah kuat arus listrik, berarti kita langsung tunjuk. Oh, berarti kita pakai rumus kuat arus listrik. Seret, langsung yang ini. Oh, yang ini. Oh, rumusnya ini. Nah, kita lihat dulu, ini yang diketahui apa? Muatan listrik 360 kolom. Di sini dibilang muatan listrik itu, oh itu Q. Berarti kita tulislah pelan-pelan. Q sama dengan 360 kolom. Terus yang diketahui kedua adalah waktunya. Waktunya, aduh, ini ada yang jenius di sini, udah langsung ketemu jawabannya. Waktunya 60 sekon. Ini kan ditulis tadi di sini ya. Waktu 60 sekon. Tulis dulu sama kita. T sama dengan 60 detik gitu ya, biar gampang deh. Nah, rumusnya I sama dengan Q per T. Ini kita nurutin rumus kan. Coba kita cek. I sama dengan Q per T, benar? Ya sudah, kalau udah nemu kayak gini, kita tinggal masukin aja Q-nya 360. Ini kan udah jelas tertulis Q sama dengan 360 kolom. Ya berarti di sini Q-nya kita ganti dengan angka 360. Terus di sini ada T sama dengan 60 detik. T-nya di sini langsung diganti 60. Hasilnya, nah, cepat sekali masih hitungnya. 360 dibagi 6. Udah, hasilnya 6. Satuannya apa? Oh, satuannya ampere. Ampere ya, bukan ampere. Ampere. Udah gini doang. Gampang kan? Siapa tadi yang bilang susah? Gampang banget kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Langsung mengikuti aja ya. Ini kebetulan udah tinggal sedikit waktunya, nanti bisa lihat di video. Nah, kalau kayak gini udah oke kan ya? Gampang ya. Kadangkala itu ada soal yang diketahui itu justru kuat arusnya sama waktu. Terus yang ditanyain muatan listrik. Nah, supaya kita nggak bingung, kita bikin kayak gini. Oke. Ini namanya segitiga andalan. Segitiga apa ya? Taulah pokoknya ini. Kita bikin kayak gini. Ini kan I sama dengan Q per T. Itu dengan bantuan segitiga ini, apapun yang diketahui dan apapun yang ditanyakan, kita nggak bakalan bingung. Kita bisa tulis langsung I sama dengan Q per T. Oh, Q-nya yang di atas ya, berarti Q. Terus I-nya di sini.
Di soal contoh yang pertama ini tadi, yang ditanyakan kan I. Kalau kita mungkin masih agak bingung rumusnya apa ya, agak lupa-lupa gimana gitu. Yang ditanyakan kan I. Kalau kita hafal dan lebih gampang dengan segitiga ini, oh ya udah, berarti yang ditanyakan itu kita tutupi dulu. Kita tutupi kayak gini. Ini anggap gak ada. Oh, berarti kalau yang ditanya I itu rumusnya Q dibagi T gitu. Misal, iya betul Mbak Luna. Nah, langsung paham ya. Misal, sewaktu-waktu soalnya itu nggak melulu yang ditanyain cuma I. Bisa jadi kapan-kapan itu yang diketahui malah cuma T sama I, yang ditanyakan Q. Oh, kalau gitu karena kita udah tahu caranya dengan segitiga ini, yang ditutupi Q, berarti yang harus kita lakukan adalah I dikali T. Iya betul sekali. Bisa jadi juga nanti yang ditanyakan T, ya udah T yang kita tutupi, berarti Q dibagi I gitu. Istilahnya ini tuh penggantinya tandanya ya. Oh, kita kan bingung kadang. Udah tahu sih rumusnya kalau I sama dengan Q bagi T. Nah, tapi kalau nyari T gimana caranya? Kalau nyari Q gimana caranya? Kalau sekilas itu kan agak bingung. Nah, kita pakai bantuan ini. Gampang kan? Mau yang ditanya apapun dari ketiganya ini, kita pasti nggak usah bingung, tinggal ditutupi aja. Oh, karena dia sejajar gini, itu artinya dikali. Kalau atas sama bawah ini artinya dibagi. Ini kan kayak gantinya tanda ya, dibagi, ini dikali, udah gitu aja. Dan ini nggak cuma untuk rumus ini, kita bisa ganti atau masukkan rumus yang ini juga. Kalau ada soal matematika yang bentuknya seperti ini, dibikin kayak gini juga biar cepet dan gak perlu menghafal. V, W, Q, tinggal ditulis aja sih. V, W, Q, gak usah dihafal lah apa per apa, tinggal ditulis aja V, W, Q. Mau yang ditanya apa juga kita pasti udah tahu kan, tinggal ditutupi. Di sini kalau misalkan yang ditanya W, yang ditanya W ya, tinggal saya tutupi aja. Oh, berarti rumusnya ini pasti V dikali Q. Kalau misal yang ditanya Q, oh ini pasti W dibagi V gitu. Gampang kan? Coba sekarang saya cari contoh soal mana ya. Kok nggak ada contoh soalnya? Saya bikin deh. Misalkan ada soal yang diketahui itu
saya tanyakan adalah nah, tegangan ini gampang ya, kalau tegangan itu kan pasti V. Energi ini pasti W. Di kasus apapun pasti sama. Terus ini Q. Silakan coba dijawab. Kita nggak perlu kita nggak perlu menghafal rumus. Kita pasti udah bisa ngerjain ini. Cepet banget. 16. Yang lainnya, apakah setuju dengan jawabannya Mas Siswanto? Sip. Tahu ya caranya ya? Oke, semuanya sudah sepakat. Sip, jawabannya benar. Di sini yang diketahui adalah tegangan listrik. Dimana-mana kalau tegangan listrik itu berarti V kan? V-nya 4 volt. Terus energi. Dimana-mana energi itu pasti W lambangnya. Energinya 64 joule. Nah, yang ditanyakan adalah muatannya. Muatan itu Q. Kita sudah pernah tahu VWQ. Langsung kita tulis aja kayak gini biar nggak usah menghafal apa dibagi apa dikali apa. VWQ. Karena yang ditanyakan adalah Q, kita tutuplah yang ini ya. Jadi jawabnya Q sama dengan W dibagi V. Kita nggak perlu pusing-pusing mikir mana harus dibagi mana. Udah, nggak perlu ya, karena kita sudah punya segitiga andalannya. W-nya ini adalah 64. V-nya 4. 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16C. 16C ya. Ini maksudnya kolom. Nah, begitu. Dan nanti soal-soal di ujian nanti ya kayak gini doang. Yang 3 rumus 3 satuan gini doang. Enggak yang panjang-panjang itu enggak. Tenang aja. Makanya saya bilang nanti tadi jangan khawatir. Soalnya cuma kayak gini. Yang bikin soal bukan saya, Mbak. Kalau UAS nanti yang bikin soal saya. Dan pasti kayak gini soalnya, tenang aja. Saya nggak suka bikinnya ribet-ribet. Jadi nanti soalnya kayak gini. Diketahui lampu bertegangan sekian, terus energinya yang dilakukan sekian. Berapakah waktu yang diperlukan? Udah gitu aja. Karena kita sudah bisa menganalisa, oh kalau pertanyaan kayak gini harusnya saya pakai rumus apa ya, gitu kan? Iya dong. Belum tahu, Mbak. UTS apa, Mbak Luna? Nanti mungkin diumumin sama adminnya bulan depan, tapi nggak tahu, mungkin akhir kalau nggak. UTS semester 4. Semester 4 itu kapan berarti ya? Ada soal kayak gini maksudnya. Beda kenapa? Maksudnya ngitungnya beda. Mungkin satuannya beda. Ini kan rumusnya sama.
hasilnya beda. Mungkin itu di soalnya itu T-nya ini masih dalam bentuk jam gitu, bisa jadi. Kita juga harus lihat juga, oh kalau masih jam karena patokan si rumus ini dalam satuan detik, jadi harus saya ubah dulu dong ke detik. 1 jam itu berapa detik, tinggal dikalikan gitu, tinggal dilihat-lihat lagi aja. Nah, kalau untuk ujian-ujian nanti sebagian besar jenis-jenis soalnya ya yang seperti ini doang. Diketahuinya tegangannya sekian, energi sekian, ditanya muatan, atau ditanyakan kuat arus, diketahui ini dan ini. Mungkin kelihatan panjang karena dibikin soal cerita kayak gini. Sebenarnya isinya kan cuma ini. Kan. Cuman dibikin soal cerita kayak gini. Lampu yang dipasang di ruang tamu Pak Budi tegangannya begini, arusnya segini, selama segini, berapa energinya, gitu-gitu. Berpengaruh gak dengan nilai saya kayak gitu? Oh, karena Mbak Ica ini kan baru bergabungnya di semester yang sekarang, jadi memang yang dulu-dulu itu gak kehitung, jadi kayak dibikin rata-rata gitu Mbak. Ya yang dulu-dulu ya jadi gak kehitung, nanti langsung diakumulasikan sama nilai ujian akhir nanti. Tenang aja. Nah, yang penting sekarang kalau misalkan ada soal tentang apapun ya, selain listrik juga bisa ya, rumus-rumus seperti ini kita nggak usah ambil pusing dulu, belum baca belum apa udah pusing, tapi coba dibikin seperti ini. Ini kan lebih gampang, nggak perlu menghafal terlalu banyak. Asal kita juga harus teliti, oh ini kan tegangan dan energi, berarti saya harus pakai rumus yang ada tegangan sama energinya, bukan pakai rumus yang arus listrik gitu kan. Oh ini kan ada waktu-waktunya, jadi saya juga harus pakai rumus yang di situ ada T-nya, jangan pakai rumus yang lain gitu. Ini sudah. Ini bagian kedua ada ini sudah. Gaya mana ya? Sisi. Gaya yang tadi apa ya Mas? Lah ini W ya? Di sini belum ada ya? Adanya di sini. Oh ini nih ada lagi nih Mas Ian. Sebentar, satu-satu ya. Alat-alat dalam kelistrikan sekarang. Nah kalau tadi kita ada ampere meter, di sini mungkin ada yang pernah lihat juga voltmeter. Fungsinya untuk mengukur kuat beda potensial listrik. Namanya kan V, beda potensial tadi. Alatnya namanya voltmeter, digital voltmeter. Ini yang manual pakai jarum, ini yang digital. Terus sumber arus listrik, alat yang dapat menimbulkan perbedaan potensial listrik. Arus listrik mengalir selama ada beda potensial. Ini ada namanya alat-alat yang menjadi sumber arus listrik. Contoh pertama, apa ini namanya? Semua alat-alat ini mengubah energi kimia menjadi listrik. Alat yang menghasilkan arus listrik. Gambar pertama ini apa namanya? Pasti tahu lah. Yang ini. Hah? Iya bener Masis. Kok nggak saya kasih tulisan? Ini aki, ini baterai kan? Yang ini
elektrolit. Alat elektrolit ini aslinya kayak gini prosesnya. Ini aki, ini baterai ya. Jadi dalamnya baterai itu kayak gini. Ada batang karbon di sini. Ini batang karbon. Terus dilapisi dengan amonium klorida dan zinc klorida. Ini gabungan zat kimia ya. Zat kimia. Amonium klorida dan zinc klorida. Terus yang paling luar ini zinc. Tuh, dalamnya kayak gini. Kalau yang ini yaps, saklar pasti ya. Saklar ini fungsinya memutus dan menghubungkan arus listrik ya. Jadi di sepanjang rumah kita itu selalu terjadi aliran arus listrik. Yang memutus dan menghubungkan itu alatnya namanya saklar ini. Sekring bener. Sekring ini mencegah kebakaran jika konsleting dan membatasi kelebihan beban. Jadi dia kayak kontrolernya gitu. Ini ada, iya bener Mas Rama, pengendali ya, controller pengendalinya. Ini ada istilah GGL, adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber ketika tidak mengalirkan arus listrik. Kalau tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber ketika mengalirkan arus listrik. Kita langsung ke contohnya aja. Nah, ini ada. Kelihatan nggak animasinya? Pasti pernah dengar kan? Pasti pernah dengar namanya rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kalau yang seri itu kayak apa ya, sejalan gini doang, seret gini doang. Jadi saklarnya satu di sini, sumbernya satu di sini, baterainya satu, rangkaiannya, terus lampunya dua-duanya di sini. Kalau saklarnya di on ya kedua-dua lampunya on, tapi kalau saklarnya di off ya dua-duanya off. Jadi mati satu mati semua gitu ya. Itu namanya rangkaian seri. Satunya lagi ini namanya rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu dibikin sumbernya di sini. Saklarnya nggak cuma satu. Terus susunan kabelnya ini berbeda. Jadi saklar yang ini untuk lampu yang ini, saklar yang ini untuk lampu yang ini. Makanya kalau misalkan ini untuk lampu kamar tidur, ini untuk lampu kamar mandi. Jadi kalau lampu kamar tidurnya dimatiin, kamar mandinya enggak, kamar mandinya bisa tetap nyala. Kalau lampu kamar mandinya mati, ininya nggak dimatiin, ya ini tetap nyala. Jadi nggak pengaruh, meskipun di sini mati, di sini nggak ikut mati, karena rangkaiannya rangkaian paralel, disusun bagaimana sehingga kabelnya ini nggak saling berhubung gitu. Ini kan off on off on. Kalau satunya mati, satunya enggak kan? Yang blok sini nyala, sini mati. Blok sini dimatiin, sini nggak ikut mati. Itu rangkaian paralel. Kalau yang sudah kita pakai di rumah-rumah kita itu pasti rangkaiannya paralel. Mungkin kalau nanti bangun rumah baru ya, jangan sampai pakai rangkaian seri. Nanti nyala satu, dimatiin satu, mati semua, nanti gelap rumahnya. Bisa membedakan ya. Perbedaannya ada pada ini, susunan kabelnya dan posisi saklarnya ini. Mungkin selama ini cuma terima jadi aja. Oh ya udah, itu
urusannya tukang yang instalasi listrik. Nah, tapi sebenarnya itu pakai ilmu ini. Rangkaian listriknya harus pakai yang paralel. Oke? Pasti keuntungannya lebih banyak lah. Terus ini ada hukum-hukum. Ini mungkin minggu depan di awal-awal nanti saya kasih latihan lagi biar nggak lupa, latihan soal. Hukum dan hitungan dalam arus listrik. Pertama, ini ada hukum Ohm, kedua hukum Kirchhoff, ketiga daya listrik, dan ada energi listrik. Nah, ini sudah saya bikinkan di sini. Tadi Mas siapa ya? Ada yang tanya mungkin kalau soal untuk kuat arus yang berhubungan dengan hambatan dan beda potensial. Kalau kayak gini, ini kan kita perlu agak pusing menghafal. Kalau V harus gimana, kalau I harus gimana, R harus gimana. Kita bikin aja kayak gini, V, I, R. Ini soalnya juga gampang banget. Jika ujung-ujung sebuah penghantar berhambatan 5 ohm, diberi beda potensial 1,5 volt, maka berapakah kuat arus listrik yang mengalir? Kita tulislah 5 ohm ini apa? OR. Terus V-nya beda potensial berarti V 1,5. Yang ditanyakan I. Karena tadi kita sudah punya V, I, R. Yang ditanyakan kebetulan adalah I. Jadi rumusnya adalah V per R. V-nya 1,5, R-nya 5, berarti tinggal 1,5 dibagi 5, hasilnya 0,3 ampere. Kan? Dua soal semuanya kayak gini bentuknya. Nanti juga semuanya bakalan gitu. Tenang aja. Terus, nah ini yang energi. Energi yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dan dapat mengalir melalui suatu penghantar atau konduktor. Satuan energi itu pasti joule. Biasanya kan pernah dengar ya, satuan energinya berapa kWh. 1 kWh itu 3.600.000 joule, atau bisa ditulis 3,6 kali 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 6 ya. Nah, contoh soalnya nggak perlu banyak-banyak, nanti ngerasa pusing. Padahal sebenarnya gampang juga. Dasar-dasarnya sama kayak gini, W sama dengan P kali T. Udah gitu doang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Waktunya sudah mau habis ini. Atau mungkin ada yang mau memberi contoh lainnya? Kalau kayak gini nggak susah kan ya? Gampang banget. Makanya jangan diambil pusing dulu. Kalau kita udah tahu caranya, itu gampang. Rajin sekali Mbak, yakin. Sebenarnya saya oke-oke aja dikasih. I itu arus. Ingat-ingat ya, I arus. Ntar mana tadi? Nih. Besarnya kuat arus, satuannya ampere. Nah, ini kan Q, I sama T. Kita langsung taruh di sini Q, I sama T. Karena yang ditanyakan I,
Iya, nggak apa-apa Mbak Nurjana. Mungkin kalau menyimaknya setengah-setengah masih agak ini ya, ada yang kelewat di bagian ini, kelewat di bagian ini. Tapi kalau menyimak dari awal sampai akhir pasti bisa paham kan? Pasti gampang banget. Karena ini yang ditanya I, kita tutupi I-nya kan, jadinya ki per T. Kita tulislah di sini ki per T. Mungkin yang masuknya telat atau mungkin agak koneksinya kurang bagus, nanti bisa diputar di videonya lagi ya. Untuk hari ini nggak saya kasih PR dulu deh, karena besok aja pertemuan ke depan kita latihan soal lagi, biar semuanya bisa paham juga. Latihannya di kelas aja nggak apa-apa, karena nggak lama lagi sudah harus mengerjakan ujian. Nanti ada ujian, jadi kayaknya nggak usah banyak-banyak PR lah, kita mending praktek di kelas aja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Ada yang mau ditanyakan? Oke Mbak Nurul, nanti saya belum buka FB ya, nanti saya confirm dulu. Sip ya, berarti bisa paham semuanya ya. Tenang aja, ini pokoknya materi IPA itu yang penting paham, bisa difahami, terus sering dibaca-baca ulang. Itu nggak perlu menghafal, udah bisa hafal dengan sendirinya. Kayak ini tadi kan kita nggak perlu menghafal, tapi karena udah tahu konsepnya, paham arti rumusnya, ya udah kita tinggal gampang tahu mau pakai rumus yang mana. Tuh. Oke, sip, alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa Mbak Nurjana. Kalau memang sedang benar-benar nggak bisa ditinggal, ya nggak apa-apa, izin dulu nggak masuk kelas gitu. Sampai nemu aja masih senemunya. Iya bener, nggak apa-apa lah, nanti kapan-kapan kalau lagi mendarat ya. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu pertemuan untuk malam hari ini. Untuk yang tadi telat, mungkin bisa kalau ada waktu senggang bisa diputar videonya ya, karena langsung saya upload, biasanya habis pertemuan langsung saya upload, jadi bisa dicek di masing-masing link. Bunga-bunga boleh dibagi deh bunganya. Bagi-bagi bunga ya. Yang penting kan tahu aja, buat praktek aja. Oke, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Pasti manfaat banget ya ini. Semoga kerjaannya besok makin lancar. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.